Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Melia Putriana dengan NIM 2402060091. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu ingin menuntaskan mata kuliah pelayanan klasikal teman-teman. Nah, jadi di sini saya ingin memberikan suatu materi yang sangat berharga bagi teman-teman yang mungkin sangat dibutuhkan oleh anak-anak zaman sekarang, apalagi terkhususnya remaja ya. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya ingin membahas suatu materi yaitu tentang bagaimana mengatasi overthinking pada remaja, yaitu dengan berpikir secukupnya, bertindak seperlunya. Nah, teman-teman semuanya pasti banyak yang nanya nih, apa sih itu overthinking? Dan bagaimana sih overthinking itu terjadi pada diri kita? Bagaimana sih cara mengatasinya? Dan apa aja sih dampak-dampak yang terjadi pada overthinking ini? Nah, oke teman-teman semuanya, silakan simak ya video kita kali ini. Nah, di sini saya ingin menjelaskan nih, apa sih itu overthinking? Nah, teman-teman semuanya, overthinking itu adalah kebiasaan seseorang untuk berpikir secara berlebihan, apakah itu tentang masalah atau suatu tindakan yang belum tentu benar-benar terjadi, sehingga nanti kita yang mengalami overthinking atau remaja yang mengalami overthinking tersebut akan menimbulkan suatu kecemasan, stres, bahkan adanya suatu tekanan terhadap dirinya sendiri gitu. Jadi overthinking ini dikatakan sangat tidak bagus, apalagi terjadi pada remaja maupun di usia apapun gitu, dimana nanti seseorang yang mengalami overthinking ini tidak akan memikirkan secara jernih apa sih yang akan terjadi setelah dia memikirkan hal seperti itu. Bahkan contohnya nih, saya ingin mengasih contoh yaitu tentang seorang remaja yang ingin ujian besok pagi. Nah, seorang siswa yang ingin ujian besok pagi, tetapi dia malamnya dia seharusnya belajar, tetapi dia memikirkan bahwa udahlah, mungkin saya tidak bisa mengerjakan soal ini, pasti nilai saya jelek, saya tidak akan lulus mata pelajaran ini gitu. Padahal dia belum mencoba untuk bagaimana akan bersikap dan juga bagaimana dia akan mengalami atau menjalankan ujian tersebut, teman-teman. Jadi itu ya pengertian dari overthinking itu sendiri, yaitu berpikir secara berlebihan gitu ya. Nah, selanjutnya apa sih penyebab seseorang itu mengalami overthinking? Mungkin sejauh ini untuk penyebabnya yaitu mungkin rasa percaya dirinya yang kurang, sehingga dengan adanya rasa percaya diri yang kurang, seseorang itu sering untuk membandingkan diri dengan lingkungannya, dengan orang lain, sehingga timbullah rasa overthinking itu sendiri. Contohnya yaitu seorang remaja, dia memiliki rasa percaya diri yang sangat rendah. Bahkan suatu saat dia melihat temannya yang dari segi fisik gitu, temannya yang cantik, yang ganteng, jadi dia memikirkan, oh diri saya tidak sebanding dengan dia, saya tidak bisa berteman dengan dia, pasti dia tidak mau berteman dengan saya gitu. Sejauh itu dia hanya memikirkan dampaknya saja, penyebabnya saja gitu. Dia tidak mau percaya diri. Kecuali seseorang yang menumbuhkan rasa percaya diri yang kuat, dia bisa berteman dengan siapapun, dan orang lain pun belum tentu tidak mau berteman dengan dia. Jadi itu ya penyebab pertama dari overthinking. Selanjutnya yaitu mungkin pengaruh media sosial. Sudah banyak kita lihat pada zaman sekarang dampak media sosial ini bagi kehidupan remaja sangat luar biasa. Namun tidak hanya dampak positif yang ditimbulkan, tetapi dampak negatif yang tidak seharusnya dilakukan gitu. Contohnya kayak teman kita bikin story IG, WA ataupun TikTok. Namun setelah kita lihat, kita menjadi kok diri saya seperti ini, seharusnya saya seperti dia, pasti dia suka di tempat-tempat yang bagus, tapi kalaupun saya ikut, tetapi dia tidak mau mengajak saya. Nah gitu teman-teman, sedangkan belum tentu loh itu benar-benar terjadi gitu, tetapi pikiran kita udah sampai ke sana.
Jadi sangat luar biasa ya, apalagi di media sosial ini. Media sosial ini juga remaja itu sangat ketergantungan. Jika tidak ada media sosial, mungkin akan lebih banyak lagi dampaknya. Contohnya, kalau untuk dampak positif dari media sosial itu bagi kehidupan seseorang, bisa untuk belajar, bisa untuk mencari informasi, bahkan bisa menyelesaikan suatu pertugasan gitu. Nah itu ya dampak penyebab dari overthinking itu sendiri. Selanjutnya kita akan membahas yaitu terkait dengan dampak-dampak bagaimana overthinking itu terjadi pada kehidupan remaja saat ini. Bukan hanya dari dampak psikologis, namun bisa dilihat dari dampak fisik maupun dampak dari akademiknya sendiri. Contohnya nih, setelah kita lihat nih dampak psikologis yang terjadi pada remaja, cemas yang berlebihan. Nah itu teman-teman yang tadi, seseorang memikirkan sesuatu yang berlebihan akan menimbulkan rasa cemas bahkan stres yang berlebihan gitu. Dia tidak lagi memikirkan bagaimana keadaan dirinya, namun dia hanya memikirkan bagaimana itu akan terjadi gitu. Padahal belum tentu benar-benar bisa terjadi pada seseorang tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya menurunnya rasa percaya diri. Ya, sama seperti yang telah saya jelaskan tadi. Seseorang yang telah mengalami overthinking, dia tidak akan lagi percaya terhadap dirinya sendiri, kualitas dirinya sendiri, tetapi dia hanya lebih mempercayai bagaimana itu tuh tidak akan terjadi gitu. Dia hanya memikirkan dia itu tidak bisa, dia tidak bisa sebanding dengan orang lain gitu. Padahal kualitas dirinya itu bagus loh teman-teman, tetapi karena overthinking tersebut dia menjadi lemah. Jadi dampaknya luar biasa ya bagi kehidupan remaja saat ini. Nah, selanjutnya yaitu dampak fisik lagi. Kita akan membahas terkait dampak fisik. Yang pertama yaitu ada sulit tidur. Nah, teman-teman, di sini pasti banyak ya yang mengalami hal seperti ini. Bahkan terjadinya insomnia gitu. Nah, seseorang yang setelah memikirkan secara berlebihan tentang suatu hal akan mengalami tidur yang sulit. Karena dia otaknya masih memikirkan sesuatu hal yang belum tentu terjadi tadi. Bahkan selain sulit tidur, ia juga mudah lelah, sakit kepala. Bagaimana tidak sakit kepala teman-teman? Sedangkan dirinya aja memikirkan hal yang tidak penting. Tidak ada dampak positifnya untuk memikirkan hal-hal yang seperti itu gitu. Nah, luar biasa ya kalau untuk terkait dengan overthinking ini. Luar biasa gitu penyebabnya, dampaknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait dampak dari akademiknya. Apa sih dampak akademik yang ditimbulkan? Nah, teman-teman semuanya, yang pertama yaitu sulitnya konsentrasi, menunda tugas, bahkan prestasinya jadi melemah. Jadi, setelah dia mengalami insomnia atau sulit tidur, dia tidak akan fokus lagi untuk belajar di pagi hari karena dia hanya memikirkan hal yang belum tentu benar-benar terjadi. Dia akan terlambat ke sekolah, dia tidak akan fokus belajar, dan hingga akhirnya nilainya menjadi melemah. Nah, kita akan membahas nih terkait apa sih contoh yang lagi legendaris nih tentang overthinking ini. Nah, teman-teman bisa dilihat ya. Di sini ada contoh seseorang yang mengalami overthinking itu sendiri, di mana seorang remaja atau anak sekolah yang sakit kepala melihat tugasnya. Dia tidak bisa memikirkan yang ada di pikirannya cuman saya tidak bisa mengerjakan ini, tugasnya terlalu berat, dan udah pasti nilai saya tidak akan bagus gitu, sehingga akademik saya menjadi turun. Padahal teman-teman, jika dia kerjakan dia bisa saja, karena nilai akademik tidak hanya dilihat dari isi jawabannya saja, tetapi dari proses dia membuat gitu. Jadi seseorang yang overthinking ini belum tentu dia bisa berpikir positif gitu, kecuali memang niat dari dalam dirinya ya. Nah, pasti teman-teman
ingin mencari tahu gitu, apa sih cara mengatasi seseorang itu agar tidak mengalami overthinking seperti yang dikatakan sebelum-sebelumnya. Nah, teman-teman, di sini saya akan menampilkan di sini ada cara mengatasi overthinking. Nah, selain dari berpikir seperti ini, kita juga harus menanamkan sikap secara positif gitu, dimana kita harus berpikir positif, melakukan hal-hal positif seperti olahraga, mengaji, ataupun berkumpul dengan keluarga supaya bisa lebih terciptanya keluarga yang harmonis gitu. Nah, jadi teman-teman, overthinking ini sebenarnya mudah untuk diatasi, karena seseorang yang mengalami overthinking ini dia hanya memikirkan gitu. Jadi kita kan kalau melakukan hal-hal positif sudah pasti kita akan menghindari rasa-rasa overthinking itu gitu. Nah, selain berpikir positif, kita itu juga harus mencari pertemanan yang sehat, dimana jika ada pertemanan yang sehat, kita lebih terfokus ke hal-hal yang baik gitu. Jadi kita tidak hanya duduk diam memikirkan hal-hal yang tidak penting gitu. Jadi teman-teman, banyak ya cara mengatasinya, asalkan dari hati teman-teman semuanya. Jika teman-teman selalu mikirnya kayak gitu tanpa mengatasinya, ya otomatis teman-teman akan terbawa ke hal-hal yang tidak bagus gitu. Jadi saran dari saya, berpikirlah sepantasnya gitu. Jangan untuk apa memikirkan hal yang tidak ada baik-baiknya bagi diri kita sendiri. Bahkan overthinking ini hanya membuat diri kita menjadi lemah, tak berdaya, bahkan menjadi tidak puas terhadap diri kita sendiri, tidak percaya diri gitu. Jadi kita harus lebih menumbuhkan rasa percaya diri yang lebih kuat supaya nanti kita bisa melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan lebih positif lagi gitu ya. Jadi itu ya teman-teman, marilah kita bersama-sama menghabiskan waktu memikirkan hal yang memang benar-benar bisa terjadi gitu, bukan hal-hal yang tidak seharusnya terjadi pada diri kita sendiri. Mungkin itu ya teman-teman semuanya, materi kita pada hari ini yang mungkin dampaknya bakal luar biasa jika dikerjakan gitu. Manfaatnya juga luar biasa, apalagi bagi remaja saat ini gitu. Itulah ya teman-teman, kita harus belajar positif ke depannya. Nah, mungkin itu saja untuk kali ini. Ketemu lagi kita di video selanjutnya ya teman-teman. Jika ada yang belum mengerti ataupun ingin ditanyakan, silahkan beri komentar di bawah ini ya teman-teman. Silahkan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.